Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gundi dan pada sore hari ini senang sekali akan menemani Anda untuk menyaksikan acara Jayadipuran Culture and Arts 2022 dengan tema Meniti Centini. Bertempat di dalam Jayadipuran, BPNB DIY, Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kegiatan ini merupakan pertunjukan berupa geguritan, panem bromo, dagelan musik kontemporer, dan juga wayang ringkes.
Dan pada kesempatan kali ini kita mengangkat talk show dengan tema Meniti Centini dengan nanti akan ada narasumber Rendra Agusta MSos, seorang filolog Jawa dan pakar Centini serta Rudi Wiratama SIP MA selaku akademis sastra Jawa. Dan kita semuanya juga akan dapat menyaksikan Jayadipuran Culture and Arts ketiga ini di tahun 2022 dengan tema Meniti Centini di kanal YouTube BPNP DI Yogyakarta. Jayadipuran Culture and Art 2022 ini mengangkat tema Meniti Centini sebagai wadah yang menyajikan bentuk-bentuk pelestarian dan mengangkat sekaligus mensosialisasikan hasil karya sastra Jawa, khususnya serat Centini dalam berbagai media, yaitu talk show, workshop, dan seni pertunjukan secara virtual agar karya sastra Jawa yang ada bisa lebih mudah dipahami, diimplementasikan, dan dikembangkan dalam beragam media, sehingga karya sastra dapat lestari dan berkelanjutan. Sastra Jawa khususnya serat Centini yang mengandung banyak informasi seperti pendidikan, sejarah, arsitektur, pengetahuan alam, filsafat, adat istiadat, psikologi, ramalan, dan banyak lagi yang lainnya. Dan dengan melibatkan pelaku seni baik perseorangan maupun dari grup kesenian atau sanggar-sanggar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, kita akan bersama-sama menyajikan Jayadipuran Culture and Arts 2022 dengan tema Meniti Centini. Dipadukan dengan talk show yang akan membedah dan mengupas kandungan-kandungan yang ada dalam karya sastra serat Centini. Untuk itu kita akan segera bersama-sama menyaksikan talk show dalam Jayadipuran Culture and Arts 2002 Meniti Centini. Baik, di Jayadipuran Culture and Art 2022 Meniti Centini ini, tadi kita sudah menyaksikan ada pertunjukan mocopat dari grup Waton Ajek dengan judul Mocopat Sinom Batik. Kalajengaken ladrang mugi rahayu laras pelok patet barang. Dan ini grup Waton Ajek ini dengan pendiri Bapak Warsito. Dan sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama berdiskusi. Kita akan saksikan talk show bersama dengan dua narasumber kita pada sore hari ini. Ini ada Mas Rendra Agusta. Lebih tepatnya adalah Rendra Agusta MSos selaku filolog Jawa dan pakar Centini. Sugeng rawuh Mas Rendra Agusta. Matur nuwun Mas, sugeng sonten. Sugeng sonten Mas. Dan juga ada Mas Rudi Wiratama SIPMA selaku akademis sastra Jawa. Sugeng rawuh Mas. Iya, matur nuwun. Pripun kabare, sehat? Pangesunipun. Saya niki wis ngisi teng pundi, Mas? Baik, kali ini kita akan berbincang tentang Centini, sekaligus dengan tema kita Meniti Centini di Jayadipuran Culture and Art 2022. Kita akan mengulik lebih jauh lagi tentang Centini. Dan kali ini kita akan punya dua jawaban karena kita punya dua narasumber. Nah, yang pertama pengen kita tanyakan secara umum ini adalah sebenarnya Centini itu apa, Mas? Gitu. Mungkin dari Mas Rendra dulu boleh, monggo Mas. Nggih, matur nuwun Mas. Jadi paling mendasar dari Centini itu kan namanya mungkin ya. Jadi namanya apa itu Centini gitu. Centini itu sebenarnya dari dua kata, ceti dan ni gitu. Ni itu untuk sebutan untuk perempuan dan ceti itu sebutan untuk abdi dalam gitu. Abdi dalam perempuan. Sebenarnya Centini kemudian diadopsi sebagai nama judul sebuah karya sastra karena nanti dia akan menjadi tokoh di dalam karya sastra itu sebagai di dalamnya Tambang Raras dan Among Raga gitu. Oke, memang ya katanya wanita itu menjadi banyak inspirasi Mas ya. Makanya di Centini seperti itu juga. Mas Rudi monggo ada tambahan dari itu Mas. Iya, jadi kalau kita bicara tentang Centini, kita tidak bisa berpaling dari kenyataan bahwa Centini adalah sebuah naskah yang sangat luas yang mendokumentasikan nyaris semua aspek-aspek kehidupan orang Jawa. Mulai dari lahir, menikah, tua, sampai meninggal. Mulai dari yang sifatnya spiritual sampai yang sifatnya kehidupan sehari-hari. Semuanya terdokumentasi dalam Centini. Ya dibalut dalam karya sastra yang indah, jadi tidak semata-mata itu ensiklopedi.
tapi merupakan sebuah mahakarya yang asik untuk dibaca dan didalami. Oke, nah berbicara tentang penciptaannya, pertama kali sebenarnya Centini ini diciptakan kapan dan ditemukan kapan atau gitu Mas? Ya, intinya kita ini ya sepakat dulu bahwa Centini yang kita kenal hari ini kan bukan Centini yang semua Centini. Ya. Tapi kita di dalam teman-teman akademisi kita mengenal dengan Centini Kadipaten ya, koleksinya ada di sini di Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu dibuat tahun 1814 dan selesai tahun 1823. Itu yang Centini Kadipaten. Tetapi sebenarnya Centini ini kan perbaruan dari Centini-Centini yang lebih tua, yang lain misalkan Centini Jolalen, Centini Pesisiran, kemudian ada Centini Besar, kemudian ada Centini yang paling tua adalah Centini Cirebonan. Jadi itu di tahun 1616 Masehi. 1616, ini penciptaannya atau ditemukannya? Iya, penciptaannya. Penciptaannya di tahun 1616. Dulu yang pertama, versi pertama itu isinya kurang lebih tentang apa Mas? Pertama kita tahu kalau Centini itu tradisinya pesisiran ya, di luar tradisi keraton. Yang biasanya kita di sastra Jawa itu kan sering toh, kalau tradisi sastra itu berangkat dari keraton, padahal enggak, sebaliknya. Jadi itu tradisi pesisiran dan ini kelanjutan dari tradisi namanya Sisya Lelana. Sisya Lelana itu tradisi siswa mengembara begitu ya, dari gunung ke gunung, misalkan Bujanggamani, kemudian ada Kidung Surajaya, kemudian lahir Kidung Candini ini. Nah karena sudah masuk ke dalam tradisi Islam, kemudian beberapa pakar begitu menamainya dengan Santri Lelono gitu. Jadi ceritanya tentang keturunan Sunan Giri yang dia kemudian Giri itu hancur, diserang dan dia menjelajah ke seluruh Jawa. Dan akhirnya dia mendapatkan banyak pengetahuan ya, mencatat banyak pengetahuan. Itu cerita awalnya seperti itu. Jadi ini adalah sebuah bisa dibilang riset yang partisipatoris, melihat langsung dari keadaan, kondisi apa yang ada di masyarakat dan itu dituliskan seperti itu ya. Iya, betul. Dari awal pun juga seperti itu. Dan berarti ada beberapa versi karena 1616 sudah dibuat hingga saat ini, berarti ada banyak sekali Mas. Iya, ada banyak versi yang dalam versinya itu ada 30-an 4, terus naskahnya ada 300-an naskah dengan ketebalan 4.000 lembar ya. Ya kita punya satu koleksinya di sini ya 12 jilid, tetapi hampir semua penyimpanan naskah di Indonesia memiliki Centini ya. Keraton di Solo maupun di Jogja, Zona Budaya Perpustakaan Nasional memiliki itu dan masih ada Centini yang di lokal masing-masing seperti di Madura masih ada beberapa pesantren yang memiliki naskah Centini juga. Berarti ini cakupannya kalau boleh tahu sampai mana Mas? Centini sebenarnya Mas? Centini kalau naskahnya dikoleksi hampir di seluruh ya Jateng, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta ya. Ada beberapa di Belanda juga, di Leiden, kemudian di Inggris ada salinannya, potongan kecil begitu. Kalau muatannya itu mencakup seluruh Jawa. Iya, muatannya itu Mas. Seluruh Jawa. Seluruh Jawa, dari yang paling timur di Banyuwangi sampai paling barat pengembaraannya Among Raga itu ke Gunung Karang di Serang, Banten. Tercatat semua di buku itu. Iya. 4.000 halaman lebih. 4.200 sekian lembar ya. Yang Oke, luar biasa. Dan ini setiap era, setiap zaman terbarui ya. Iya, diperbarui. Dengan update-update itu ya. Oke, Mas Rudi ada tambahan nggak Mas? Iya. Jadi kita sudah bisa meraba-raba ya bahwa paling tidak Centini itu berasal dari era-era yang sejaman dengan Mataram. Jadi belum ada Surakarta, belum ada Yogyakarta, yang ada Mataram, era Sultan Agung. Sudah ditulis serat Centini dengan muatan yang makin lama makin meluas begitu. Dan tiap-tiap zaman itu kan selalu punya semangatnya sendiri-sendiri. Dan Centini di sini tidak hanya sebagai sebuah karya sastra yang independen, dalam artian diciptakan di tengah-tengah ruang kedap, tidak peka dengan keadaan sosial sekeliling. Akan tetapi pada kenyataannya Centini itu sangat peka merekam keadaan zaman. Dan oleh karena itu kita tidak cuma bisa menyebutnya sebagai ensiklopedia saja, melainkan istilah kami tadi
kapsul waktu. Ketika kita melihat sesuatu yang sudah tidak ada lagi sekarang, kita menengok ke Centini, kita bisa mereka ulang, kemudian merasakan, membayangkan seperti apa keadaan. Kalau di saya kan kajiannya lebih banyak ke seni pertunjukan, katakanlah pertunjukan dulu itu seperti apa. Kalau sekarang Reog Ponorogo, katakanlah Reog Ponorogo ini terdiri dari 3, Jatil yang naik kuda kepang itu kan cantik-cantik itu Jatil. Yang kedua itu Barongan yang kemudian diberi dadak merah itu. Yang ketiga Warok. Kalau dulu ternyata berbeda. 200 tahun yang lalu ketika Centini ditulis, yang naik kuda kepang itu bukan Jatil yang cantik-cantik itu, tapi Gandarwo. Gandarwo itu adalah? Ya semacam gendruwo, semacam raksasa. Oke. Jadi tidak cantik-cantik seperti sekarang, gimbal dan lain sebagainya. Kemudian Barongan, kalau Barongan sekarang kan 1 orang digigit. Kalau dulu 2 orang, ada buntut, ada bagian kepala. Di Centini direkam seperti itu. Kemudian Warok, Warok sekarang mungkin hanya kekuatan fisik, tapi di Centini dituliskan Warok pada tahun 1800 itu sabuknya mercon, selempangnya mercon, ngemut mercon, hidungnya diberi mercon. Tapi di Sumet enggak itu? Ya di Sumet. Oh di Sumet, oke. Nah, di Sumet, ya, jadi memang pertunjukan kekebalan betul, Warok zaman dulu. Nah tapi kan sekarang kemudian dikemas jadi kesenian yang indah, tidak seperti itu. Karena mercon juga kan penjualannya juga dibatasi negara. Toh. Berarti mercon pun juga tercatat ya di? Iya, sudah tercatat di dalam Centini. Cara pembuatannya juga? Mas? Kalau cara pembuatannya secara eksplisit tidak, ya, tapi kita sudah tahu bahwa ada itu mercon. Tapi kalau mau ditiru sekarang enggak apa-apa Pak Mas, itu pakai sabuk mercon, selempang mercon. Kalau nggak di Sumet nggak apa-apa Mas, paling nanti lebaran gitu kan. Iya. Suasananya ya, oke. Nah berarti kalau ngomong tentang pertunjukan ini tadi juga yang kita saksikan sebelumnya, ini ada mocopat dari grup Waton Ajeg tadi itu, ini juga bagiannya Mas? Ya, jadi Centini itu sebagai kapsul waktu kebudayaan ya, memuat banyak aspek. Ada yang menceritakan tentang wayang, gamelan, keris, batik dan lain sebagainya termasuk mocopat. Pada masa Centini ditulis, terutama Centini Kadipaten tahun 14-an sampai 1820-an awal, mocopat itu cuma ada 7. Adalah? Nah, pokoknya semua mocopat kecuali Mijil, Pocung, Mas Kumambang, Gambuh. Itu termasuk mocopat. Lah 4 yang saya sebut tadi dalam Centini masih masuk dalam Sekar Tengahan. Kalau sekarang kan dimasukkan ke dalam mocopat, jadi mocopat jumlahnya 11. Dan kemudian penelitiannya Ben Abs menemukan bahwa setelah itu mocopat itu bisa berkembang sampai kira-kira 52 metrum. Walaupun yang umum dikenal di Yogyakarta itu cuma 11 itu tadi. Jadi ringkasnya Centini itu merekam jejak-jejak peradaban masa lalu. Kalau sekarang seperti ini, zaman dulu seperti apa, itu yang bisa menjawab Centini terutama. Dan ini pembaruannya Mas, kalau kita berbicara tentang pembaruannya Centini yang itu akan terjadi dan terus-menerus terjadi, apakah ada tempo waktu tertentu untuk update-nya dari Centini ini Mas? Ya, saya kira kalau di dunia ilmu sastra itu kan ada yang istilahnya resepsi. Jadi setiap pembaca ahli itu berhak untuk meresepsi. Meresepsi itu menerima, mencerna dan menerjemahkan ulang kembali apa yang dibacanya. Jadi Centini selama dia dibaca, dijadikan inspirasi dan diejawantahkan akan selalu hidup, akan selalu berkembang. Tidak terbatas waktu, ruang ataupun kesempatan. Bisa dibilang seperti ini yang kita lakukan ini sebenarnya juga mengupdate. Ya, kita ini tidak hanya nguri-uri Centini tapi ngurip-urip Centini. Menerjemahkan ulang dan memberikan tambahan kurangan dari Centini yang sudah ada juga. Ya, sebenarnya tidak memberikan tambahan kekurangan ya, tapi memaknai lagi. Ya, dari makna yang direproduksi itu kan nanti muncul perkembangan-perkembangan. Oke, kalau dari Mas Rendra, monggo. Ya jelas ya, kita setiap semangat zaman itu kan ada ya. Kenapa tadi saya cerita tadi, dulu ketika Centini Jolalan itu, nafas Centini itu sangat pesantren, pinggiran begitu ya, pesantren yang agak jauh dari ranah politik di pusaran keraton. Tetapi ketika masuk di Centini Kadipaten itu nyuplek
dari naskah Babat Tanah Jawi itu kan dicangkokkan di situ agar narasi keraton menjadi kuat kan di situ. Itu semangat di situ. Tapi ketika masa-masa era kemerdekaan ya pasca reformasi, kebebasan berekspresi, kemudian Centini jadi novel ya, Bu Elizabeth Inandiak di 4 karyanya itu, kemudian Mas Slamet Gundono jadi wayang, Pak Fendi Siregar jadi foto, semua tempat Centini difoto satu-satu sampai 3.000-an foto begitu, ada beberapa lukisan dan sebenarnya kita ini adalah masyarakat wacana mungkin ya di dalam pandangan postmodern. Sebenarnya kita ini ya bahkan hari ini kita sebagai bagian dari Centini itu sendiri ya, dia dilahirkan kembali, dibaca kembali dan semangat zamannya praktis akan sangat parsial ya. Kalau dulu karena keraton itu bersifat monarki ya, absolut begitu. Sekarang di masa-masa demokrasi saya pikir kita akan sangat parsial nih. Centini kita akan ambil dari sisi mananya. Misalkan eksotisismenya, kemudian spiritualitasnya, kemudian hal-hal praktis ya seperti jamu, makanan dan lain-lain. Itu ya kita semakin bebas memaknai Centini dan itu mungkin ya yang belum ada di Centini misalkan NFT, penggunaan untuk token itu ya mungkin dunia digital akan bisa punya cerita sendiri ya mungkin suatu saat gitu. Bisa tercatat di Centini yang terbaru ya, dengan versi terbaru ini sebenarnya. Mungkin bisa membuat Centini yang di ruang sana gitu, ruang yang entah berantah itu gitu. Centini Metaverse. Iya, sangat memungkinkan itu. Dan itu berarti pada saat itu kalau bisa dibilang untuk update Centini atau penulisan ulang tentang Centini setiap eranya seperti itu sepenuhnya diinisiasi oleh sastra atau dari pihak keraton atau juga para peneliti sendiri Mas? Kalau zaman dulu jelas raja ya, setiap raja mutrani Centini ya. Setiap kiai-kiai yang ada di pesisir terutama ketika ganti kiai jadi pemimpin pesantren itu berganti, dia akan mutrani Centini lagi. Nah sekarang kan berubah, semua orang bisa membacanya ya, di mana-mana di platform digital cukup banyak bisa kita ngakses Centini. Nah sekarang kebebasan itu tidak menunggu momentum lagi kan. Kita bisa, bahkan semua orang bisa memaknai Centini itu sendiri gitu. Atau misalkan momentum, kenapa kok kita sekarang Centini kok langsung ke arah yang tabu misalkan. Ya karena dulu pernah ada masa di mana Centini itu dipotong kan sebagai Centini Pisungsung untuk penguasa di Belanda dan itu diambil bagian erotisnya aja. Dan ketika itu dikembalikan ke Indonesia, ke Jawa terutama, itu kita terima sebagai kebudayaan. Wah Centini itu tabu sekali ya gitu. Padahal kan itu bagian yang sangat kecil dari luasnya samudra ini ya, samudra Centini itu gitu Mas. Dari seluruh kehidupan, aspek kehidupan masyarakat Jawa pada saat itu hingga sekarang ya. Lalu sebenarnya karena mungkin memang menjadi lebih mudah terekspos, lebih mudah dikenal ketika melalui ada seksualitas di dalam situ, pengetahuan tentang itu ya Mas ya. Lalu kalau berbicara tentang langkah-langkah ke depannya dari Centini, kalau tadi mungkin sudah bicara tentang Centini versi Metaverse, tertulis di sana akan semuanya bisa mencatat lewat blockchain dan sebagainya gitu. Kalau yang dilakukan dari pihak mungkin peneliti sendiri seperti Mas Rendra dan Mas Rudi tentang Centini itu ke depannya Mas. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di ranah akademis, bahkan Universitas Gadjah Mada pun, Prodi Sastra Nusantara sudah menerbitkan ulang Centini sampai 12 jilid lengkap. Dan itu pun dari segi terjemahan dan kajiannya juga sudah menunjukkan perubahan dibandingkan dengan misalkan versi Kamajaya yang tahun 1985 atau versi Surodipuro yang 1912. Perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian perkembangan kondisi sosial politik dan kebudayaan mungkin dari waktu ke waktu akan mengubah cara kita memandang Centini. Lah dari situ kemudian ada sebuah pintu yang bisa kita lalui bersama. Centini ini sebagai portal atau pintu. Tinggal pintu ini akan dilewati seperti apa? Apakah dilewati dengan cara yang konservatif, pokoknya wes A, besok ya harus A. Apakah dengan cara yang kreatif, A kemudian ada B, di antara sela-sela A dan B kita isi dengan
perspektif kita yang lain itu juga bisa. Nah, jadi ini semua tergantung dari segimana kita menangkap centini dan bagaimana kita akan menghidupi centini. Bahkan di ranah akademis pun itu berlaku. Gitu. Ya, jadi bukan sesuatu yang sangat beku atau sangat statis begitu, sangat dinamis. Sangat dinamis malahan Mas ya. Kalau dari Mas Rendra, monggo. Ya yang jelas centini hampir semuanya sudah digitalkan ya. Di Perpustakaan Nasional sudah lengkap digitalkan. Terus kemudian alih aksaranya sudah disimpan di sastra.org ya di Solo, itu ada satu platform yang teman-teman bisa akses secara gratis begitu. Kemudian sekarang mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, dalam berbagai bentuk dan dalam ruang-ruang tersendiri, dan saya pikir ke depan itu centini ya akan menjadi satu sumber alih wahana dan alih media ya. Kita ke depan nggak bisa satu ilmu itu akan berdiri sendiri ya. Nggak mungkin sastra Jawa akan berdiri sendiri. Saya pikir akan berkolaborasi dengan teman-teman kesenian, teman-teman antropologi, politik, hukum dan seterusnya. Praktis centini akan berkembang sesuai zamannya begitu ya. Dan itu seperti kita bilang milestone gitu loh. Dulu centini hadir itu merekam apa yang pernah ada di zamannya. Tetapi ketika kita hari ini melihat centini, kita bisa menghadirkan lagi yang tidak ada di zaman ini, kita hadirkan lagi dari centini gitu, dikembalikan lagi. Kayak gitu. Oke, nah menarik sekali dari obrolan kita kali ini. Dan ini pun juga ternyata kita tidak berhenti pada talk show, kita tidak berhenti pada obrolan. Tetapi nanti kita juga akan saksikan juga ada, kalau misalnya Anda mengenal centini sebagai bagian, ada bagian dari centini yang merupakan bercerita tentang kuliner, bercerita tentang jamu, ataupun juga bercerita tentang pertunjukan. Nah, nanti kita juga akan saksikan di situ, apalagi nanti juga kita akan mengulas tentang budaya batik yang juga ada di centini juga. Nah, akan semakin menarik tentu saja di sesi kita berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan saksikan kembali di Jayadipuran Culture and Art 2022 meniti centini. Inilah pertunjukan mocopat dari grup Waton Ajeg. Sumangga. Pate
Tumbas. Wah, niki napa niki, Mbak? Niki wonten maneka warna iki. Wah, oke banget iki. Niki napa mawon to, Mbak niki? Niki jajan pasar Mas Gundi. Sing pundi? Niki. Oh, menika. Nah, Ini kalian Mbak sinten? Kula Atut. Atut. Niki wonten Wajik, Nggih. wonten Serabi, Nggih. wonten Nogosari, Nggih. kalian Bugis. Nah, nek Bugis niki wau lembe didamelten mriki. Oh. Saya panas niki Mas, Terus- menul-menul. Beda. Kok mboten kemelus nggih? Diabapi sik Mas. Wah niki wah menggoda sekali loh niki, Mbak. Niki Nggih. telajeng nek niki jajan pasar enten pinten niki, pinten werna? Sekawan gangsal werna niki nggih. Nggih. Oke, nah nek sik menika napa, Mbak? Nah niki tumpeng gudangan. Tumpeng gudangan. Tumpeng gudangan niki koncone mangke ingkung, Nggih. terus gudangan. Nuwun sewu. Kancane dereng dugi napa? Oh nggih, kula pendhet nggih Mas. Oh, nggih, siap. Sabar nggih Mas. Nggih. Niki berarti bahwa enten nek ketinggal di sini, ketinggal di sini. Terlihat di sini ada gudangannya yang sudah dicarup dengan bumbu gudangannya, terus ada tahu bacem, ada tempe bacem, sama ada tumpengnya. Dan kita akan segera melihat ada ingkungnya, pemirsa. Ya ampun, oke gede banget. Monggo.
Nah, ini ingkung. Wah. Gathukane niki Mas Gundi. Niki nggih. Nggih. Utuh niki. Niki utuh. Sak kandange. Mboten nggih. Menika. Nah, niki ingkung. Nggih. Nek Kalian apa melih niki? Wonten ingkung, terus niki ayo napa coklat-coklat niki. Niku wau tahu bacem tempe Tahu bacem, bacem. tempe bacem. Nggih. Terus wonten tigan. Tigan mboten di paringi mriki nggih. Nggih. Dipun sekalian racik mungkin sekalian kula gado. Oh, Nggih. Menika setunggal kalih. Oh, niki nggih. sing Niki akeh. pun sigar ngoten. Mboten niki asline kedah utuh. Jadi maknane niku keutuhan kebulatan tekad nika Mas. Oh, berarti niki Nek- separo. Nggih. Separone Niki ben guyub, Nggih. akeh koncone leh madang, Nggih. enak diparo-paro ben cukup ta. Sing penting tekate padha. Heeh. Nggih. Nah nek niki sego putih niki Nggih. niku suci resik. Oh, ngaten. Wah, kula saking mriki mau napa nggih? Berarti nggih. Lah nek saking mriku repot niki. Nah, ngeten niki kan langkung ketok kaya bolo, mungkin nek misal jajan mboten bayar. Nggih to? Suwun lho Mas Gundi. Ning Sami-sami transfer Mbak. lho ya. Niki wonten tiganipun separo. Nggih, tigan. Terus- terus Wah, niki enten laler niki, telung lalere digeplok din. menclok. Terus niki enten Mas. Niki wonten gudangan. Nah, Gudangan. gudangan niku kesuburan. Nah, Nggih. ta. Terus Terdiri dari gudangan itu adalah niku wonten bayem, Nggih. wonten bahasa Indonesia toge. toge. Toge oh. Gitu. Toge ya. Ada tokolan, Kecambah, kecambah. Iya, kecambah. Ada wortel. terus kobis, Iya, terus kacang panjang. kacang panjang. Nggih. Lalu ini ada bumbune. Wonten Bumbunya adalah bumbunya adalah klopo nom, kei Nggih. kambil, brambang bawang, Nggih. salam, laos, serai, terasi. Nek sakniki pun sesuai selera masing-masing. Kok enten bumbu instannya dereng? Kowe engko sing produksi berarti. Dereng nggih. Tambahi teri sithik ben sedep. Oh, nggih, monggo, Saiki teri, ngono teri. kuwi, Mas Gundi, nggih. Sama terinya ya, niki Ya, teri, niki- ada teri. Iki ikan asin. Nggih. Iki Pop, kok sik pop. Oh. Ini iki lho malah maem rasakan gue maem tenanan malah ana kuru pop. Nah, kiwak asin. Iya. Iki simbol gotong royong jarene ngono. Iwak asin adalah simbol gotong royong. Nek gotong royong mesti metu kringete, keringet kuwi rasane asin. Asin. Benar. Simbol gotong royong. Iya. Berarti versi komplit dari tumpeng, Tumpeng gudangan. sudah jadi seperti ini. Sampun. Oke. Nah. Lajeng, Kak, biasanya ada tumpeng itu yang warnanya kuning juga itu ada apa? Oh, nek tumpeng kuning ki luweh ke apa ya Mas? Kebahagiaan, syukuran gitu. Kalau ini biasane Dipesan untuk? dipesan untuk apa ya? Keselamatan. Oh, Mohon oh, keselamatan kepada keselamatan. Tuhan Yang Maha Esa. Tolak bala, Tolak bala. nah, sepertinya itu. Ki. Ya gathukane oke. niki Nopo? jenang Poncowarno. Nopo mawon iki Poncowarno berarti enten gangsal. Ada 5 berarti ya. Sik tak buka sik. Engko ndak kebak minyak ya ta? Ponco artinya 5, warno artinya warna. 5 warna ini adalah warna Ijo. hijau yang pertama dari Kacang ijo. oh iya. Kacang hijau. Hijau. Sing hijau saka kacang hijau. Lalu ada jenang sing putih, Iki jenang ketan. jenang ketan. Heeh. Jenang ketan 2 warna. Coklat sama putih. Lalu yang Iki ini adalah ketan ireng. ketan ireng. Ketan Kuwi- ireng Ya, terbuat dari ketan ireng itu. ketan ireng, heeh. Iki nek saiki koyo nganu ki lho Mas, apa jenenge Apa? jenang sengkolo nek yang saiki. Nek Poncowarno iki jarang sing wong ngerti. Lihat dulu sengkolo seneng banget. Sengkolo kan ya. Sengkolo. Terus yang ini Nah, keren. iki monte warna merah. Warna Abang, merah. abang putih ijo, ireng. Coklat. Poncowarno. Artinya Mbak, ini melambangkan. Iki melambangkan iki iso rada mundur ora ta? Saged iso mengatakan kono iso. Yo Mbak yo, monggo. Napa Mbak? Iki melambangkan apa? Mata angin, arah mata angin. 5. Heeh, 5. Mata angin iki papat loh Mbak, wetan kulon kidul lor loh Ah Mbak. ya kuwi Mas. Berarti ada 4 arah mata angin dan 1 pusatnya. Iya. Pancere gitu Mbak ya. Betul sekali. Baik, ini adalah jenang, Heeh, dan ini ya. juruhnya, ini tumpeng beserta ingkungnya dan kelengkapannya, lalu ada jajan pasar. Kowe arek sing ngendi?
Sing iki. Tenan. Oh, sing iki. Arep sing iki bentuke kaya lontong. Dudu. Ini adalah apa Mbak tadi? Surabi. Surabi. Iki serabi ya. Oke, untuk yang ada di sini kuliner-kuliner di sini berarti ada 3 yang disajikan. Yang pertama jajan pasar, yang kedua tumpeng, yang ketiga Jenang Poncowarno. jenang Poncowarno. Matur nuwun Mbak Atut. Sami-sami Mas Gundi. Saya akan jalan-jalan lagi di workshop yang berikutnya, di tempat membuat yang berikutnya. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Yuk, melaku yuk, sana. Ayo, melaku yuk. Baik, kita sekarang berada di tempat pembatiknya. Kalau tadi kita sudah ada di tumpeng, jajan pasar, dan jenang, sekarang kita menuju ke batiknya. Kita sudah bersama dengan Ibu Sinten, siapa Ibu? Estini. Ibu Estini. Eh, Ibu Estini nek pas batik ini dicueke apa-apa dicueke loh. Gini jan ono aku cuek, ono lindu cuek, ono debt collector cuek. Pokoknya cuek terus Ibu nggih. Fokus sama batiknya. Ibu, Niko, Ibu kita kenalan dulu Ibu kalau misalnya pegang ini aja, enggak apa-apa begini. Dan saya begini, sekedar begini. Ibu sudah membatik sejak kapan Ibu kalau boleh tahu Ibu? saya mulai batik itu dari 8485. Itu sewaktu saya masih SD kelas 5. Itu mulai belajar batik. Terus nyampe sekarang alhamdulillah batik itu saya geluti. Nggih. Ini dari 2010 itu alhamdulillah dapat ilmu dari JRF. Nggih. Itu JLF niku no? JRF itu dari Jepang Jerman kemarin itu Nggih. dapat pelatihan warna alam. Nggih. Itu sampai sekarang saya geluti untuk bikin warna alam. Warna alam itu berarti warnanya apa aja Bu biasanya Iya, Bu? itu warnanya. Ini nggih. Ya. Ada jolawe, Jelawe, ada mahoni, Mahoni, ada tingi. tingi, ada indigo. indigo. Ya, itu apa itu untuk penguat atau mengeluarkan warna itu pakai tawas, kapur sama tunjung. Ini ada soda abu. Soda juga? abu itu untuk pengelurutan lilin. Oh, jadi di situ diajari juga untuk membuat batik. Di tahun 2010 ini Ibu akhirnya juga menggunakan warna-warna alam Bu. Iya, ya. Oh, Dulunya oke. dari 84 itu warna sintetis, tapi batiknya batik lukis. Batik lukis. Iya. Berarti semuanya adalah batik tulis semua Bu. nggih? Iya, Bukan batik printing beda ya Bu. nggih? beda. Oh, oke. Terus sekarang itu sebagai nama anugerah batik itu Loh, napa niki anugerah batik adalah anugerah batik itu tempat Ibu. bukan untuk nama batiknya. Oh, nama batiknya. Iya. Tak kira Nama dalamnya. produknya itu Anugerah batik. anugerah batik. Ya, Iya. itu anugerah itu mengambil anak saya itu kan namanya Anu. Roni Nugraha. Oh, oke. Terus dapat ilmu dari warna alam itu tadi. Nggih. Alhamdulillah saya teruskan sampai sekarang itu saya kasih nama anugerah itu sebagai anugerah karena semasa saya bikin batik itu alhamdulillah. Sampai sekarang ini Bu, akhirnya Bu. Iya. Menjadi anugerah kagem Ibu berarti gitu Bu. Iya, iya. Bu, ini kita mau nanya sebelumnya Bu. Tadi kan ada warna-warna ini, ada mahoni, jolawe, tingi, terus ada indigo. Ini nanti akan mengeluarkan warna-warna yang berbeda. Iya, Kalau yang mahoni ini nanti keluar warnanya apa Bu? Atau Coklat. jolawe ini? coklat bata. Kalau jelawe Jolawe? itu bisa bikin kuning, kehijauan, terus sama hitam. Padahal itu tinggal bahannya- fiksasinya Pak. Padahal warnanya coklat gini ya Bu ya? Iya. Jadi ini Iya. kalau misalnya direbus terus dicelupkan untuk bikin warna kuning, Iya. pengambilan warna kuning ini pakai Dipakai soda abu. ini, pakai Tawas. tawas. Iya. Oh, Pakai dicampur pakai tawas Nah, nanti akan ini- keluar warna yang ya, berbeda. Ini hasilnya yang, Putih, Bu. yang kuning ini Pak. Pulang muter-muter Ini Bu. yang ini. Niki, Iya. ini ada yang pakai Ini pakai jolawe. Jolawe kasih tawas. Iya. Kalau yang ini Bu, ini hijau ini adalah Itu awalnya dari jelawi itu tadi, terus Oke. dicelup pakai warna indigo. Dicampur ini, indigo, iya. jadi keluarnya Iya, warnanya seperti warnanya ini. Kehijauan. Terus warna ketiga itu ini pakai
mahoni sama tinggi. Ini berarti Bu ya, yang Iya, gelapnya itu nih, bagian keluarnya gelapnya. coklat nggih. itu. Iya. Terus Yang ini? habis itu telup jelawi lagi, itu untuk warna hitam. Untuk warna hitam. Iya. Jadi bisa berbagai macam warna cuman pakai ini nggih Bu. Iya. nggih? Akhirnya bisa belajar seperti itu Bu. nggih. Iya, alhamdulillah. Lah, niki sinten Bu? Itu anak saya yang kedua. Ini yang mau asmanipun Mbak Nur Aini Maisaroh. bukan yang Nugraha tadi, beda lagi. Beda, Oh, beda lagi. beda. Oh, tak kesini boleh Bu, nuwun Boleh, sewu. boleh, Mohon Pak. izin Ibu nggih. Iya, Siapa tahu nanti cocok. Loh. Nuwun sewu Mbak, sugeng rawuh wonten ing mriki. Nika wonten mikrofone kula tak liwat mriki. Kegeden nggih. Mbak sugeng rawuh teng mriki niki kelihatannya lagi menggambar, Mbak. Nggih. Niki berarti menggambar tentang Niki proses motif. pertama membatik. Oh, oke, kita berbicara tentang prosesnya membatik. Yang pertama tadi adalah Nyorek, nih namanya nyorek itu menggambar pada kain. G, yang kedua Terus kedua niku nyanting. nyanting. Kados ibu niko mencanting. Yang ketiga Terus lajeng mewarna, mewarna. nggih. Nanti tadi itu ada warna-warnanya tadi itu Nggih. yang diterangkan sama Ibu jadinya akan seperti ini. Nggih. Terus Keempat. terakhir niku ngelorot, mungkin dados kain ngoten niku. Oh, jadi malamnya yang ditulis di sini tadi itu dilorot Nggih. biar jadi warna kainnya. Terus dados kain jadi ngoten. Ada 5 tahapan jadi ya Mbak ya. Nah sekarang ini yang lagi dibikin sama Mbak Sinten asmanipun Mbak? Nur Aini. Mbak Nur Aini. Ini motif apa Mbak? Niki motif kitiran, niki sampun pengembangan ngoten lho. Pengembangan dari? Pengembangan dari motif tradisi kan kalau di kita itu jadi motifnya itu kita buat sendiri, G. tapi kita juga menerapkan asas kehidupan gitu. Oh makanya di sini ada Ya. daun, Ya. terus ada bunga gitu ya Ya. Mbak ya. Gambar hewan gitu juga ada? Ada. Manusia? Kalau manusia belum Oh ada. manusia belum ada. Saya bisa jadi modelnya kalau kapan-kapan mau Siap. digambar ya Mbak ya. Nanti Ya, ya. ngabari aja. Anugerah Batik matur sembah nuwun Iya, Mbak. Ini sami-sami. kita bisa saksikan di sebelah sini adalah proses pertama, proses kedua, terus nanti ketiganya adalah mewarna, keempat tadi adalah nembok terus ngelorot, ya akhirnya baru bisa jadi batik ini. Matur sembah nuwun Mbak Aini dari Anugerah Batik. Matur nuwun Bu. Terima kasih. Salam kenal Ibu. Oke. Waduh, ini apa lagi yang sekarang ini jamu ya? Ini daerahnya jamu. Nggih, daerah jamu. Jamu, bakule jamu ini selalu khas. Selalu tangannya kuning. Katanya suka meresi kunir gitu ya. Jadi Iya. makanya kuning gitu ya Mbak ya. Nggih, Ini dengan Mbak siapa? dengan Mbak Tania. Mbak Tania. Lalu mungkin mau dikenalkan Ada teman-teman? Mbak Sandra, Mbak Sandra? sama Mbak Monica. Mbak Monica. Mbak Monica, Mbak Sandra sama Mbak Tania. Tania. Oke. Mbak Tania, saya di mana ya ini biar enak ya? Apa kita di Di sekecak kemauan, Mas. pelaminan aja? Enggak ya? Beda ya? Oke. Mohon maaf. Nah, wah ini lagi ngulek apa nih Mbak? Ini lagi proses pembuatan kunir asem. Kunir asam. Tapi cerita. kalau kunir asemnya dari kami spesial, Mas. Kula nuwun, monggo, Ibu. Bu. Wah. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh Bun. Wah, nggih. Bu magem niki mohon Bu, monggo enten mikrofon Ibu. Ya, ketemu Mas Gundi juga nih. Nggih kalian kula Bun nika. Niki remen jamu juga Bu. Injih, datangi Mbak Tania. Iya. Kangen jamu nih. Niki pelanggan setia kami, Mas. Aduh. Bu Ratna saking BPN BDIY. Wah, kok, Mantap. kok nembe ketemu sama nikah nggih Bu nggih. Kalau ketemu dari dulu kan mesti terus dijajaki sama Ibu. Nah, kerso. Kerso, Monggo lho. purun Bu, kula pasti no nek niki no. Ibu nek kesini favoritnya napa Bu? Kunir asem, Kunir asam, beras kencur. beras kencur. Udah. Dua itu jadi dua favoritnya itu yang Ibu ya? favorit. Oh, ini yang sekarang kita bikin adalah Kita sedang membuat kunir asem, tapi spesial, Mas. Apa? Legit. Soalnya yang buat manis-manis. Mantap. Hei, jangan salah, yang tumbas juga iya. Betul. Nah, kan. Sip. Niki. Mas Gundi kerso. Wah, purun Bu kula. Mangke kula bungkus mawon. Napa mengke kula tak tenggene Mbak Tania ki Mbak mengke kagem
anu mawon. Nek bungkus kan yuk raming siji to, Mbak. Lagi to Bu niku karepe ta ben kula Sing diunjuk ten iki njuk tambah bungkus. bungkus. Oh, Wis siap. mantap. Kabeh semuanya dijajaki sama Ibu ya. Siap. Nah, ini tapi kenalan dulu Mbak. Boleh. Ini ada yang dipegang sama Ibu itu produknya apa itu? Namanya produk spesial kami Mas, Napa? namanya Jogjamu, Jogja Jamu. Jadi ini jamunya turun-temurun dari Eyang sejak 1950. 1950 jam 8 kurang 10 menit berarti ya. 1950. Nanti ini bisa dibawa pulang. Itu sakit Ibu. Bayar sih tapi ya. Monggo Ibu Mas. Nggih. Matur Ya, tenan sakit Ibu diunjuk. dulu, Ibu Oke, dulu. monggo, No, Ibu. monggo Ibu. Ini Mbak yang- Sandra, monggo Ibu. Spesial Sakit, beras Bu. kencur manjur. Sambil diceritani, nopo Mbak Niki? Ini beras kencur manjur, jadi terdiri dari 11 rempah-rempah resep turun-temurun dari Eyang. J. Jadi Eyang kami dulu jualan jamu, Sambil Eyang nyoba ya. selamat. Monggo Ibu, jangan lupa berdoa dulu Mas sebelum minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Saya terima. Loh, Waduh. salah. Terus Mbak tadi monggo. Karena sebenarnya jamu itu adalah sebuah akronim dari Jambi Usodo. Artinya doa untuk kesehatan. Jadi bagi siapa saja yang minum jamu sambil berdoa, insya Allah nanti bisa mendapatkan manfaat kesehatan bagi tubuh. Amin. Jadi sehat, bagas, waras. Ngelak ilang. Nggih. Yang paling penting Seger itu. tenan, Mas. Seger gini Seger, Ibu. seger, seger. Terus niki soalnya ini ngagem apa? Ngagem es napa pripun tambahi kolang-kaling tambah sego eco niki Bu. Jadi komplit berhasil malah nggih. Lalu Mbak, ini kita ada bahan-bahan yang ada di sini mungkin bisa diceritakan juga, Boleh. Mbak? Jadi sebenarnya bisa membuat jamu kunir asam sendiri di rumah. Bahannya sangat mudah didapat di Pasar Bringharjo di dekat sini. Ada kunir. Nggih. Lebih baik ketika kita membuat jamu Ibu, kita menggunakan kunir empu atau kunir induk Mas. Nah niki kunir empu pun nate preso dereng Ibu. Kunir empu. Kunir empu sing ini ya, yang Ini pangkal ya. seperti ini. Yang ini Bukan yang, yang ujung ya. yang ini. Nah, niki. Niki Ya. nggih. Oke. Terus Nggih. melontung-melontung ngeten niki Ibu nggih. Bagian poke nggih niki. Bagian bagian poe. Bagian poke ya tuh Mbak berarti Iya, nggih. betul. Kunir empu. Ya, kemudian menggunakan gula Jawa asli. Gula Jawa asli. Gula Jawa asli yang tidak dicampur gula pasir sama sekali, nanti supaya Oke. ketika diminum tidak sakit tenggorokan, ngoten. Nggih. Kemudian asam Jawa, Nggih. kemudian dimasak menggunakan kuali kayu supaya Oh. manfaatnya bisa maksimal gitu, tidak teroksidasi. kok Panas gitu. Mbak ternyata Mbak. Aduh panas ya. Kuali ini pun saking menapa Mbak? Dari apa Mbak? Dari tanah liat Ibu. Dari tanah liat. Bisa menggunakan panci stainless steel juga untuk menjaga khasiat dari jamunya sendiri. Oh jadi kalau alat bahan yang kita pakai berbeda nanti juga Betul. punya khasiat yang berbeda. Iya, betul. Ini kalau kunir asam niki dipercaya bisa melancarkan menstruasi, Mas. Wah cocok ya kula berarti Mbak nggih. Mas Pas Budi terus banget. apa ya? Kalau Nek Mas untuk Lancar Budi rezeki ini pun Bu. Insya Allah nggih. Amin. Amin. Kalau Mas Gundi bisa beras kencur manjur karena Iya. kalau habis Nah. kerja seharian nih Mas, Nggih. capek-capek, Iya. nanti setelah minum beras kencur manjur dari Jogjamu bisa hilang capeknya terus bubuknya nyenyak. Wah, apalagi ya toh kalau baca doa dulu sebelum bobo. Tidur, Iya, nggih. betul. Berarti ini tadi bahan-bahannya alami ya Mbak? Iya, bahannya Rempah-rempah yang ada di sekitar bisa dibuat sendiri, betul. warisan leluhur Betul. yang bisa terus dikembangkan dan sampai sekarang wis jos tenan. Sudah diminum belum Mas? Nuwun saya bubuk kula pun telas iki. Jebul ya. Tanduk mboten Mas. Iya. Kula sak botole mawon Mbak nggih. Ah itu tadi. Sing nika nggih Bu. Oh, berarti ada 2 kemasan ya kalau dari Iya. Jogjamu ya. Anjok ketahuan ada yang gede. Oke, yang ada dibawa yang pulang gede. minta yang gede. Jadi ini sangat spesial sekali dari resep Eyang kita botolkan, Nggih. botol kaca supaya bisa jadi oleh-oleh dari Jogja. Jadi biasanya Ibu Bu Ratna dan sekeluarga ini Nggih. membawakan oleh-oleh nggih Bu nggih untuk keluarga di rumah berbentuk hampers Jogja. Oh, ini sudah jadi bentuknya Kekinian hampers jadi. leres Bu, bentuknya. yang Iya, betul juga nggak bisa. terlalu repot Bu nggih. Cih. Dan bentuknya cantik juga. Kayak Praktis. yang jualan. Bu, baik kita akan ngobrolin Bu karena kali ini di Meniti Centini ini kita juga akan berbincang tentang tadi dari beberapa workshop kita ada dari tumpeng Ya. atau kuliner, ada juga dari jamu, usodo tadi itu dan juga ada dari batik. Batik. Jih, jih. Monggo, berarti kita Siap. akan bersama-sama menuju ke narasumber untuk kita ngobrol bareng. Semonggo Ibu. Nopo Mbak? Pakai mikrofon, monggo. Silahkan.
Monggo ada oleh-oleh spesial dari kami untuk Bu Ratna. Terima Wah, kasih. matur nuwun. Semoga sehat bagas Terima kasih waras. banyak Mbak Tania ini Nggih, dari sami-sami, Jogjamu. Bu. Injih. Nggih, Mas Bu. Gundi nanti Oh, bisa Mas dibantu. Gundi Dulu boleh sing niku dibawa. santai, Mbak mangke gampil Mbak. Kalau tak mampir Oh nggih Ya. siap, dalem ditunggu nggih jenengan. Mas. Nggih siap, pun ditengok kali Bapak Ibu nggih. ya. Siap. Nggih, Monggo Ibu kula aturahi monggo saged pinarak sarengan. Oke, selain tadi kita juga menyaksikan ada pantomim Mas Sibob tadi ya, Sibob Yoi tadi sudah memberikan pantomim juga di beberapa tempat kita, di workshop-workshop kita. Di sini kita juga saksikan ada Mas Iwang dari Rumah Komik, Komunitas Komik Yogyakarta. Nah ini kita sudah bisa saksikan kali ini sedang menseket yang ada di depan sana. Tadi obrolan dari awal ternyata diseket sama Mas Iwang Mas ya. Monggo Mas, mungkin bisa diceritakan kenapa ini yang diseket Mas, bukan terus pohon yang ada di depan sana, parkiran apa mana gitu. Soalnya di sini ada interaksi, ada komunikasi, jadi saya ambil yang hidup di sini. Terus backgroundnya yang menarik apa? Ada wayang, ada gamelan, ya biar lebih hidup lah suasananya. Gini ya, makanya ini yang dipilih ya. Dan oke, ini momen ini yang dipilih dari momen yang di awal tadi. Ini nanti masih akan dilanjutkan lagi Mas? Sudah. Oh, kok cepet iki? Yang sedilit. Kok terus wes cuma satu sesi ya, tak kira terus dilanjutkan lagi apa ditambah lagi? Mungkin ada, saya bawa kertas juga nanti bisa saya lanjutkan mungkin. Baik Mas Iwang. Mas Iwang selain karya-karya seperti ini, Mas Iwang juga mansket atau melukis di mana Mas? Atau media apa Mas? Biasanya saya komik ilustrasi di media kertas, tapi juga di kanvas juga. Dan media alternatif lain kayak kayu, mural juga. Ya. Oke, tapi pasti punya tantangan-tantangan tersendiri ya dari media-media yang dipilih sama Mas Iwang gitu ya. Yang paling menarik yang mana Mas? Atau yang paling punya kesulitan yang paling menarik menurut Mas Iwang yang mana Mas? Mural. Soalnya medianya besar, jadi perlu persiapan, perlu apa? Alat bahan yang sesuai dengan medianya. Terus apa? Belum nanti desain yang digambar tingkat kesulitannya itu lebih menantang mungkin. Itu ya Mas ya. Oke, lalu yang kalau misalnya kita mau lihat ini mural Mas Iwang ada di mana Mas sekarang Mas? Di sebelah mana? Kota mana bahkan kota mana gitu Mas? Kalau di Jogja yang di itu apa? Dagadu apa Mas? Jogjatorium. Jogjatorium. Semua temboknya yang itu juga Ya itu yang cerita apa? Aji Saka itu loh. Iya. Itu sama teman-teman Mulia Karya juga. Oh, oke, ya itu ada satu cerita yang di dinding sebelah utara itu ya. Itu tentang Aji Saka itu adalah dari teman-teman Mulia Karya, Mas ya. Baik, baik, baik. Mas, terus ke depannya Mas, masih akan terus gambar lagi atau punya rencana kepinginan gambar di mana dan apa? Saya pengen punya studio komik sama teman-teman sekalian apa? Untuk produksi mungkin ya. Untuk biar memasyarakatkan komik dan mengkomikkan masyarakat, Mas. Oke, Mas ya, matur nuwun Mas ya. Terima kasih Mas Iwang ya. Cita-citanya yang mulia seperti karya-karyanya jadi mulia karya, Mas ya. Sukses terus buat Mas Iwang. Monggo silakan dilanjutkan lagi Mas. Matur sembah nuwun. Kita menuju ke acara berikutnya. Nah, ngoten wau Bu Ratna. Tadi seperti yang sudah kita jalan-jalan tadi ada di bagian sebelah sana ada tentang jamu. Nggih. Terus juga sebenarnya kita juga tadi sebelumnya sudah mampir dulu ke tempatnya tumpeng, pembuatan tumpeng, pembuatan jajan pasar dan juga jenang. Ya. Terus tadi kita juga sebelumnya sudah mampir ke batik, Bu, Batik, pembuatan nggih, batik gitu Bu. Nah tadi kan Ibu juga sudah asto oleh-oleh jamu. Udah Dan ini minum, udah bawa oleh-oleh. betul, tadi sudah ngecipi juga gitu Bu kita Siap. tinggal. Nah
terkait ini dengan centini juga kita sudah sedikit mengulas walaupun ini sebenarnya bagian kecil dari centini yang sebesar itu. Lalu Bu, kita mau bicara tentang mungkin aktivitas dari BPNB sendiri bersama dengan Ibu Ratna yang sudah dilakukan terkait dengan centini nopo mawon Bu. Jadi BPNB DIY selama ini satu kita memiliki koleksi serat centini, jadi ada di perpustakaan kami. Dan untuk pelindungan itu sudah kami alih mediakan, jadi sudah di dalam bentuk PDF. Kemudian yang lain adalah kajian. Karena itu banyak banget, maka yang sudah dilakukan fokus ke tematik gitu. Jadi satu sudah kuliner yang ada di Centini. Jadi sudah ada dalam bentuk buku dan PDF-nya juga. Nanti bisa diakses di lamannya BPNB. Satu subbab tentang kuliner Bu ya. Iya. Kuliner apa saja yang ada di sana. Jadi kami inventarisir dari semua jilid itu. Dari 12 jilid itu. Iya. Terus yang lain juga masih kajian itu tentang rumah tradisional yang ada di sana. Jadi bangunan yang tadi juga sempat kita singgung di awal. Jadi ada juga bangunan-bangunan rumah Jawa yang bisa kita ketahui dari Centini Mas. Ternyata ada sistem pengetahuan yang lain gitu yang bisa kita gali. Dan yang sekarang kita lakukan di tahun ini adalah kajian juga masih itu tentang upacara adat. Yang sedang berlangsung ini Bu ya? Sedang berlangsung upacara adat yang ada di dalam Centini. Centini, ya. Jadi itu 3 padahal yang tadi sudah kita juga lihat waktu ada workshop itu kan ada jamu juga. Nah beberapa tahun yang lalu awal pandemi nih kita sudah menggelar kegiatan yang terkait dengan pengobatan, ketahanan tubuh gitu. Yang itu berasal dari serat centini kita kupas, mocopat bentuknya. Mocopatan, kemudian isi di dalam tembang itu peserta kita ajak untuk mengenali tanaman-tanaman obat. Jadi rempah-rempah yang terkandung di dalam serat centini. Jadi kita suruh bawa. Dan kemudian ini loh yang ada di Centini, ini loh yang dikenali. Dan ternyata banyak yang sudah tidak mengenal apa tanaman-tanaman obat yang ada di sana, tanaman-tanaman herbal itu. Padahal itu di masa pandemi ini kan kita ulik lagi ya, kita gali untuk bisa dikembangkan, kita praktekkan lagi yang bisa dipakai untuk ketahanan tubuh. Kemudian juga dalam bentuk yang lain, alih media ya seperti yang sekarang kita lakukan. Oh baik Bu, karena kalau saya sebenarnya yang jadi itu Bu, obat herbal yang paling ampuh menurut saya itu adalah sego Bu. Kalau itu Bu, marai seger, marai padang ulate dan sebagainya, marai bergas itu sego Bu sebenarnya gitu Bu. Nah ini yang di depan sini kita ada tadi, tempatnya jamu ada beberapa rempah yang sudah bawa sampai sini, ada beberapa sampai akhirnya menjadi ramuan, menjadi olahan seperti ini. Nah ini beliau-beliau ini Bu, ada narasumber kita ini yang akan bercerita juga Bu. Sebenarnya kaitannya ini dari Centini seperti apa, mungkin bisa sambil dijelaskan ke yang sudah menyaksikan ini Mas. Monggo silakan. Iya, jadi di Centini itu salah satu bagiannya gitu ya, itu memuat tentang tadi jamu sebenarnya. Nah istilahnya memang ini sangat lama ya, ada usade, ada macam-macam. Nah di Jawa itu kita kenal ada namanya jamu, ada kita mengenal namanya jampi. Nah, beda itu Mas? Beda. Nah ini keunikannya Jawa di sini. Bedanya dengan tadi ya kita ngomongin Raffles itu sangat material. Lah materialnya ini jamu. Nanti imaterialnya ini jampi namanya gitu. Nah di Jawa jamu itu dibagi jadi 4. Umumnya itu jamu dalam konteks unjukan yang diminum seperti yang ada di depan kita ini. Iki apa ya? Kunir asem ya. Kunir asem niki Mas. Kunir asem ya. Kunir asem itu unjukan. Nah nanti ada juga jamu yang kita kenal sebagai loloh. Loloh itu dilolohke gitu ya. Jadi satu dengan misalkan pisang atau apa gitu. Oh iya. Nah kemudian ada juga yang kita kenal dengan bobok dan boreh. Bobok itu nanti itu ditumbuk ya, beberapa material alami itu ditumbuk kemudian
jadi dibobokke kayak lulur begitu ya. Dioleskan, dilulurkan gitu ya, di kulit. Berarti di kulit luar gitu. Luar ya. Dan ada juga yang terakhir itu parem namanya. Parem itu sifatnya ekstrak. Jadi ekstrak jamu-jamu ini kemudian di bahasa kerennya itu destilasi begitu. Ya. Kemudian menjadi semacam minyak atsiri dan itu kemudian juga bagian dari jamu itu sendiri. Jadi ini di Centini cukup kompleks ya, banyak banget gitu. Misalkan kayak ada yang cukup lama gitu rootnya, misalkan Trikatuka itu ada 3 jamu yang untuk obat masuk angin gitu ya. Nah itu kemudian ada juga jampi. Nah yang unik di Centini itu setiap ada jamu, ada jampine gitu. Apa iki Mas jampi iki Mas? Ada yang berbau Jawa sekali gitu, dongo-dongo Jawa gitu. Ada juga yang bernafas keislaman gitu. Jadi nek meh nambani orang seperti ini nanti jamunya ini. Nanti doanya seperti ini. Nah itu yang tidak ditangkap oleh saudara-saudara kita yang ada di belahan di Eropa ya terutama kayak gitu. Itu. Berarti gitu ya, jampi akan selalu menyertai jamu-jamunya gitu Mas. Iya, itu sangat Nusantara saya pikir ya, yang khas kita gitu. Dan itu setiap penyakit, setiap jamunya, setiap obatnya itu juga ada jampi yang berbeda berarti Mas juga ya? Iya, jampi yang berbeda. Spesifik sekali berarti ya. Makanya sampai ada yang gojekan itu kan ada jampi wuyung gitu. Itu jadi orang yang jatuh cinta itu kan butuh jampi wuyung gitu. Dia itu sudah ada, nanti langsung tanya ke sana Bu, ke bagian gitu. Jamunya Bu. Tapi perlu Bu, malah tetap diteruski. Baik, kalau tadi tentang jamu, jampi. Lalu berbicara tentang sebelahnya Bu, kita di sini sebelahnya jamu ada akuarium. Mboten, kalau akuarium nggak ikut. Ini sebelahnya ada tumpeng. Nah di tumpeng ini juga katanya ada kaitannya juga sama Centini. Nah ini dari Mas Rudi, pripun Mas ceritanya ini Mas? Oh iya, jadi kalau kita melihat tumpeng, ini kan sangat khas Indonesia sekali dan mungkin khas Jawa juga ya. Mungkin di daerah-daerah atau negara-negara lain, kita kalau tidak boleh dibilang tidak ada, sangat jarang sekali menemukan tumpeng. Dari bentuknya saja kan sudah filosofis, mengerucut semakin ke atas semakin mengecil. Itu artinya? Ini kan dari bumi melangit. Jadi ini untuk melangitkan doa-doa. Lah, tiap doa-doa dan tiap kesempatan khusus itu tumpengnya juga punya konfigurasi khusus, punya susunan masing-masing. Oh gitu ya. Iya, jadi memang ada kelengkapannya yang berbeda-beda. Iya. Misalnya. Misalnya kalau untuk kelahiran, tumpengnya itu pasti tumpeng gudangan. Jadi sayur mayur, kemudian sambelnya sambel kelapa yang diparut, kemudian lauknya itu telur, karena telur itu kan wiji dadi. Jadi lambang dari pertemuan sel sperma dan ovum ketemu jadi telur itu, cikal bakal kehidupan. Nah, itu untuk kelahiran. Akan berbeda misalnya dengan tumpeng yang dipergunakan untuk acara-acara seperti syukuran, panen, dan lain sebagainya itu pasti menggunakan ingkung. Karena ingkung itu dari ayam, ayam itu telur yang sudah jadi, itu jadi ayam. Nah, itu beda. Nanti ada lagi untuk memulai untuk penghormatan kepada leluhur atau kepada nabi, itu jenis nasinya pun juga beda. Iya, karena kadang menemukan ada yang sego putih, ada yang nasi. Ya, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang wuduk. Iya, uduk lebih gitu. Itu juga beda maknanya juga? Beda-beda. Kalau yang putih itu biasanya untuk ritus-ritus kehidupan. Misalnya tumpeng megono tadi. Kemudian ada tumpeng pucak manik. Pucak manik itu puncaknya ini dipotong tapi diberi telur di atasnya. Ya. Kemudian ada tumpeng rajek atau tumpeng dom sewu. Jadi ditusuk di sekelilingnya itu dengan lombok dan bawang. Itu buat Itu lebih banyak untuk ritus-ritus penolak bala misalnya. Kan ini digambarkan senjata dari para dewa-dewa itu. Nah, terus kalau yang kuning itu dalam bahasa Jawa kuna sering disebut sekul paripurna. Sekul paripurna lama-lama jadi sekul punar. Nah, itu nasinya kuning, itu untuk tanda syukur dan untuk perhelatan pesta-pesta itu. Kalau yang wuduk itu sudah pengaruh Islam. Kalau
di Arab sana ada nasi yang dimasak pakai minyak samin dan lain sebagainya. Di Jawa kan tidak ada minyak samin. Nggih. Wah, terus diganti apa? Yang gurih. Yang gurih ya santan. Nah, Iya. terus dimasak dengan santan, dimasak dengan nasi, dengan apa? Daging dan lain sebagainya. Itu kita mengandekan kita makan bersama dengan Kanjeng Nabi. Kita makan bersama dengan orang-orang suci yang dicintai. Kita mengandekan makan bersama dengan beliau-beliau untuk mendapat barokahnya, mendapat syafaatnya, dan dari situ kehidupan bisa berjalan dengan lebih baik. Yang itu pun juga bentuknya selalu kerucut seperti itu, Mas. Ya, karena sebenarnya ini kan kepercayaan sudah sejak dari zaman purba ya, semakin ke atas, semakin kecil, akhirnya nyambung ke dunia yang tak kasat mata. Dalam hal ini kan Tuhan kan tan kena kinoyo ngopo. Makanya selalu tumpeng ini menunjuk ke atas. Tidak kok segitiga terbalik runcingnya di bawah itu enggak ada tumpeng yang seperti itu. Atau tumpeng kotak enggak ada. Piramid bentuknya gitu, siku itu juga enggak ada, walaupun Enggak melangit ada. juga sih, tapi enggak ada. Enggak ada. Kalau ini kan tidak bersudut. Iya. Ya, tidak bersudut. Kalau bentuknya piramid atau apa? Seperti segitiga sama kaki disusun 4 sisi itu kan tetap ada sudut. Kalau tidak ada sudut itu kan melingkupi semuanya. Iya. Jadi sifatnya menyeluruh, infinity, tidak terbatas. Jadi doa-doa kita itu biar lebih makbul, lebih dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Oh, Gitu. lalu untuk cara menikmatinya pun apakah juga tercantum, Mas, di Ada. Jadi Jadi juga. tiap-tiap cara menikmatinya itu beda-beda. Jadi ada doanya sendiri. Misalkan untuk selamatan wuku ini, dungane rajukna. Rajukna ini Allahumma rajukna, bla 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 bla. Ada yang selamat pina. Selamat pina itu Allahumma selamatan fi dinina, wa afiatan fi jasadina, dan lain sebagainya. Jadi untuk makan tumpeng itu passwordnya ada sendiri-sendiri. Oh, ada passwordnya sendiri-sendiri ya. Iya. Sesuai konteks dan itu detail sekali tercatat Iya. di Centini itu ya. Iya, benar. Baru satu kuliner ya, tahu kita baru bercerita tentang itu. Baik, ada satu lagi Bu Rana tadi yang kita samperin di sini, ada dari Anugerah Batik. Nah, ini batiknya ada di depan kita dan ini motifnya adalah kitir. Kitir itu kalau ditangkap secara umum apakah itu artinya yang kitiran itu, Mas? Sama ya, Mas? Mungkin ini ya, ini kan motif batik baru ya sebenarnya, Oh, modern. baru, oke. Modern itu, Amit. Boleh, Nah, boleh. Saya misalkan bantu. mboten sah. Nah, ini sebenarnya kan sudah campuran. Yang bagian ini kawung kan ini sebenarnya. Kawung ini adalah motif batik paling tua yang kita punya. Jadi di dalam beberapa arca kita sudah mengenal motif ini sebagai motif paling tua di abad ke-6, ke-7 begitu. Nah, kemudian ada motif-motif baru seperti semen, semian ya. Kemudian ada juga mego mendung dan di Centini juga disebutkan begitu. Jadi ada motif dasar dari batik itu ya tentang sulur-suluran, kemudian parang ya, parang berarti ombak itu, kemudian ada juga liring ya, liring yang dia garis-garis ke samping begitu. Nah, itu motif-motif dasar yang sebenarnya ada dalam kehidupan sehari masyarakat Jawa. Misalkan kayak kawung ini kawung ini dulu waktu pertama kali dibuat sebenarnya itu berangkat dari woh siwalan ya. Sebenarnya sampai hari ini masih kita bisa temukan di masyarakat Baduy di Jawa Barat. Kalau dia mau bikin motif kawung, dia motong biji siwalan, kemudian dicapke gitu. Akhirnya jadi motif kawung. Gitu. Asal mulanya seperti itu berarti emang ya? Iya, ada dugaan ke arah situ. Jadi sangat alami ya, karena lagi-lagi kita ini kan masyarakat agraris ya. Kemudian batik memasuki industri. Nah di Centini itu batik itu juga sama seperti jamu tadi ya. Batik itu tidak hanya unsur material tetapi juga ada unsur imaterialnya. Makanya nanti setelah Centini itu ada namanya sulukan batik gitu ya. Jadi batik itu dilakukan sebagai laku gitu ya, sebagai laku prihatin gitu. Kenapa misalkan di belakang itu kita morinya warnanya putih kudu dicelup dadi ireng, oh ternyata pilah 2 itu. Hari manusia itu siang dan malam, kemudian melahirkan rona baru dan seterusnya. Itu kemudian oleh para cendekiawan kita yang sufi itu dianggap sebagai
makna filosofinya panjang. Sampai benar-benar batik diterima sekarang. Misalkan kita bertiga ini kan mulai jemputan, Mas Rudi semen, saya gurdan, itu motifnya. Sekarang kita tidak ada yang melarang kalau batiknya dipakai di baju ya gitu. Padahal 50 tahun yang lalu mungkin kalau kita memakai batik ini sebagai baju itu dimarahi banyak orang ya. Karena fungsi awal batik itu nyamping sebenarnya untuk bawahan gitu ya. Baru-baru saja. Jadi itu juga yang warna nilai baru dari batik saya pikir. Gitu Mas. Baik. Nah, kalau bicara berarti tentang batik, asal mulanya pun untuk pembuatannya. Dulu sejarahnya pun juga ada di Centini ya. Berarti memang benar sekali, ini sebuah ensiklopedia yang sangat luas. Baru sedikit aja kita ulas di sini, sudah memakan waktu yang cukup panjang ternyata. Harus berapa lama kita belajar ini, kita harus mengupdate berapa lama juga, dan akhirnya mungkin salah satu upayanya kita dengan ini ya, menghidupkan kembali versi dari kita bersama-sama di sini tentang Centini ini. Begitu. Nah, Ibu sepertinya mungkin 3 tadi sudah kita ulas bersama. Sekarang mungkin tiba saatnya kita akan, monggo, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai gongnya dari Mas Rendra dulu, boleh? Dari Mas Rendra dulu. Ya, bagi terutama generasi setelah saya maksudnya ya anak-anak yang 90-an 2000-an itu selamat berpesta dan merayakan Centini gitu ya. Kita meniti lagi sidik-sidik boko sidik Centini ini kita titi lagi, kita ulik lagi. Barangkali justru ini yang akan menyelamatkan kita dari banyak hal di depan gitu. Jadi kita tidak tahu pandemi datang, tetapi kita mbah-mbah kita, leluhur kita udah punya banyak pengetahuan untuk menghadapi itu dan selamat merayakan Centini. Ngaten Mas. Iya, matur nuwun. Mas Rudi, monggo silahkan. Baik, jadi keberadaan Centini selain kita mengenangnya sebagai sebuah ensiklopedia dan kapsul waktu, sebenarnya ini juga berfungsi bagi kita sebagai sebuah spion. Jadi kita kalau berjalan ke depan terus tidak lihat spion akan lebih lawan nabrak. Untuk menapak ke masa depan kita perlu melihat ke masa lalu karena kadang-kadang sejarah itu siklis. Apa yang terjadi sekarang di masa lalu sudah terjadi. Pun dengan yang terjadi di Centini. Keragaman kearifan itu barangkali saja ke depan justru akan sangat bermanfaat di tengah-tengah era yang sangat intersubjektif ini. Sudah tidak ada lagi objektivitas. Kebenaran bisa didapat dari mana saja, bahkan dari masa lalu. Itulah mengapa kita tidak hanya perlu nguri-uri tapi juga ngurip-urip apa yang termaktub tertulis dalam Serat Centini sebagai bagian dari kebudayaan kita. Baik, matur nuwun. Memang harus seperti itu ya. Belakang menjadi pijakan, ke depannya kita akan berbuat atau menjadi mungkin bahkan langkah-langkah dasar dari kebudayaan kita ke depannya. Monggo, dari Ibu Bu Ratna, monggo silahkan. Untuk Centini jadi mari kita bareng-bareng temu kenali lagi dan kembangkan. Kemudian tentunya dengan sesuai dengan jiwa zaman. Akar rohnya tidak akan hilang, tetapi ekspresinya itu bisa dengan merdeka berbudaya tadi dengan merayakan Centini. Baik, matur nuwun. Terima kasih sekali kami ucapkan untuk Ibu Ratna, Mas Rendra dan juga Mas Rudi, matur sembah nuwun sudah berbincang di sini. Kita ulas hal yang sangat besar tetapi mungkin waktu juga yang akan membatasi kita. Jadi kita tidak bisa membahas semuanya. Harapannya kita nanti akan dapat mengulas lebih banyak lagi, lebih besar lagi, dan harapannya juga pastinya bisa menghidupkan kembali, berpesta kembali bersama dengan Centini. Begitu juga Mas Rendra dan Mas Rudi. Baik, kali ini kita akan mengucapkan matur sembah nuwun dulu dari Meniti Centini, Jayadipuran Culture and Art 2022 ini. Terima kasih kepada BPNB Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih juga untuk pengisi acara dari Waton Ajak, dari narasumber juga matur sembah nuwun, dari Jogja Jamu, dari Anugerah Batik, dan juga dari Dapur Didi, matur nuwun sekali. Dan juga tadi ada Mas Sipop dari Rumah Pantomim Jogja dan juga Mulya Karya, komunitas komik dari Yogyakarta. Matur sembah nuwun juga, terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia dan juga tim produksi dari JCA 3 Meniti Centini. Dan Bu Ratna matur sembah nuwun sekali lagi Bu,
sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Harapannya tahun depan kita masih bisa bersama-sama lagi, masih bisa mengulas lagi banyak hal lagi, dan yang mengamini banyak sekali. Terima kasih sekali Matur sembah nuwun yang sudah mengamini juga. Baik, tadi kita di pertengahan juga sudah menyaksikan, tadi ada persembahan mocopat yang tadi dari Waton Ajeg. Dan yang kedua tadi kita juga saksikan ada Bowo Sinom Batik Kalajengaken Langgam Ngujiwat Laras Pelok Pepet Barang. Yang berikutnya kita akan tutup dari meniti centini sesi ini dengan penampilan dari Waton Ajeg juga, ini dengan Ketawang Sinom Batik. Matur sembah nuwun sedaya, terima kasih sekali semuanya, sukses selalu untuk semuanya. Kita saksikan Waton Ajeg. Sumangga.